poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang a good manager knows when to lead. Pada poin ini, seorang manajer atau pemimpin diartikan sebagai orang dengan jabatan di atas yang mempunyai tanggung jawab penuh atas segala kejadian, hal-hal karyawan yang menyangkut tentang manajerial tersebut. Di sini digarisbawahi bahwa pemimpin harus mempunyai jiwa pemimpin yang sangat kuat. Ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Untuk poin yang pertama, pemimpin harus bisa mengusulkan dan memberikan ide serta strategi yang bagus untuk perusahaan. Jadi seperti yang kita tahu, agar perusahaan itu bisa berkembang dengan baik, diperlukannya pemimpin yang mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif, dan tentunya mempunyai strategi yang matang untuk perusahaan tersebut. Pada poin yang kedua, manajer harus bisa memimpin saat terjadi perubahan manajerial di perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai sistem manajerial yang berbeda-beda dan umurnya pun juga berbeda-beda. Jadi bisa saja setiap perusahaan itu mempunyai sistem manajerial yang berganti setiap tahun ataupun setiap periode yang telah ditentukan. Di sini tugas pemimpin yaitu harus bisa membawa para karyawan untuk mengikuti perubahan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada tim dan menentukan visi misi perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu sudah pasti mempunyai struggle atau problem yang berbeda-beda. Di sini tugas pemimpin sangat penting untuk memberikan motivasi kepada para karyawan. Selain itu harus bisa menentukan visi misi untuk perusahaan agar perusahaan itu tahu kemana arahnya dan bisa mencapai goals yang telah dibuat. Lalu poin yang terakhir yaitu membantu orang lain agar bisa berkembang untuk dirinya ataupun perusahaan. Seperti kita tahu, perusahaan itu menerapkan kerjasama tim yang sangat baik. Sudah pasti untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan individu-individu yang bisa meningkatkan kinerjanya. Sebagai seorang pemimpin harus bisa memotivasi para karyawannya untuk meningkatkan kinerja tersebut. Jadi, sebagai manajer harus mempunyai jiwa yang kuat agar karyawan yang lain bisa yakin dan mengikuti arahan manajer tersebut. Lalu di buku ini ada contoh kasus dari seorang manajer senior yang bernama Larry. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan yang sedang dia jalani sedang mendapatkan trouble atau masalah yang cukup berat. Hal tersebut membuat si Larry ini harus memberhentikan beberapa karyawan. Tetapi yang lebih parah lagi, si Larry ini harus berhadapan dengan sisa karyawan yang ada, tetapi karyawan tersebut harus mendapatkan tambahan beban pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan kenaikan gaji. Di satu sisi Larry ini harus mempertahankan perusahaannya, tapi di satu sisi Larry ini harus mengayomi para pekerjanya. Jadi langkah yang diambil oleh Larry ini adalah dia tetap meningkatkan kepemimpinannya. Selain itu, Larry ini memotivasi para pegawainya agar bisa membuat perusahaan ini tetap berkembang. Lalu yang terakhir, Larry pun berusaha memberitahu kepada pegawainya untuk bersama-sama bangkit membangun kembali perusahaan tersebut. Di sini langkah Larry sudah sangat tepat dan sudah sangat benar karena tidak mungkin dalam situasi seperti ini Larry harus meninggalkan pekerjaannya. Dia harus tetap stay dan membawa semua karyawannya agar lebih baik lagi, tentunya untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan perusahaan.